Inilah video amatir yang telah ditonton jutaan orang yang tersebar di media sosial. Bantuan pernafasan kepada Dini dilakukan oleh Ronald Tanur saat tergeletak di kursi roda apartemen Orchard. Pak, telepon Pak! Pak Idris mati! Pak! Pak Idris mati! Ayo Pak! Pak, telepon dulu Pak! Idris mati Pak! Pak, ini Realitas menemui saksi utama dalam peristiwa di apartemen Orchard. Retno Happy Purwaningtyas, orang yang pertama melihat luka lebam di tubuh Dini. Bersama Ronald dibantu 2 orang security, Happy membawa Dini ke rumah sakit. Saat itu kondisi denyut nadi Dini sudah melemah. Security, salah satu security. Jadi saya ditelepon karena memang dulu Dini itu penyewa saya. Tapi sudah 1-2 bulanan sudah tidak sewa di saya. Jadi saya ditelepon sama security, apakah unit ini punya saya? Ya saya sampaikan tidak, bukan punya saya. Dan security bilang ini Dini mabuk parah. Ya sudah bawa saja netral ke rumah sakit terdekat. Kan seperti itu biasanya. Saya waktu itu melihat Dini sudah berada di kursi roda. Kondisinya sudah ya tidak bergerak, sudah dingin. Suhu badannya sudah dingin, denyut nadinya sudah melemah. Saya melihat memar di sini, bilur-bilur di lengan kanan, kaki kiri itu ya memar kehitaman, perutnya besar sama telapak kaki kotor semua. Jadi saya tanya kenapa ini jatuh Kak? Peristiwa bermula di Black Hole Karaoke lantai 3 Landmark Hall. Black Hole Karaoke dan apartemen Orchard terletak dalam satu kawasan mall di Surabaya Barat. Tak kurang dari 10 menit waktu yang dibutuhkan Ronald Tanur membawa Dini hingga tiba di kediamannya. Dari BAP Ronald Tanur, terungkap terdakwa mengakui adanya insiden penganiayaan yang terjadi selama di lift dari lantai 3 menuju basement. Setelah meninggalkan Black Hole Karaoke, terdakwa bersama korban menuju lift. Dari dalam lift terjadi pertengkaran. Menurut Ronald, korban yang memulai memukul pipinya. Ronald Tanur membalas dengan menendang paha hingga korban terjatuh. Tidak puas, Ronald Tanur memukul kepala Dini Sera dengan botol minuman keras yang dibawa dari dalam ruangan karaoke. Upaya pembunuhan juga diungkap oleh jaksa sebab terdapat bekas lindasan ban mobil di lengan tangan korban. Pada saat di persidangan sudah diterangkan juga oleh ahli forensik pada saat kami lakukan pembuktian fakta-fakta di persidangan itu bahwa benar di situ memang dari tubuh korban sendiri itu ada lindasan dari ban mobil itu Mas. Jadi di otopsi dari tubuh korban sendiri juga ada bekas motif ban yang menempel di lengan korban sendiri. Dari hasil visum terungkap, penyebab kematian korban karena luka robek pada organ hati akibat benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Bukti visum dan luka lebam di badan Dini tampaknya tak menjadi pertimbangan atas vonis bebas hakim. Vonis bebas Ronald Tanur terus menjadi tanda tanya besar dan diperdebatkan karena dalam persidangan JPU dalam tuntutannya berkeyakinan Ronald Tanur melakukan tindak pidana pembunuhan dengan pasal 338. Tetapi tuntutan tersebut dipatahkan oleh hakim sebab dalam fakta persidangan tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Korban dengan pelaku itu ada di tempat secara bersamaan seperti itu Mas, paling tidak. Memang minim kalau memang kita mau dapat saksi pembunuhan, saksi yang pencabulan, segala macam perkara-perkara seperti itu tuh sangat minim kita mendapatkan saksi fakta yang bisa langsung melihat sendiri. Biasanya kan itu itulah kesulitannya memang seperti itu Mas, kalau perkara-perkara seperti itu. Meski pasal pembunuhan tidak terbukti dalam tuntutan jaksa, dasar dakwaan di pasal penganiayaan harusnya menjadi pertimbangan hakim. Ahli hukum pidana Universitas Airlangga menilai adanya salah pemahaman dalam tuntutan jaksa terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kalau tuntutan pidananya ini
kemudian majelis hakim tidak menerima bahwa perbuatan terdakwa itu terbukti 338, kemudian majelis hakim membebaskan, itu adalah hal yang keliru. Mestinya tetap pasal-pasal yang ada di dalam surat dakwaan itu harus juga dipertimbangkan. Vonis Ronald Tanur terus menuai perlawanan. Bahkan kompetensi 3 hakim, Erin Tuad Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul turut dipertanyakan. Putusan hakim yang menyatakan meninggalnya Dini Sera akibat mengkonsumsi alkohol dinilai tidak mendasar. Bahwa putusan PN Surabaya tadi itu salah di dalam penerapan hukumnya. Misalnya, majelis hakim menyatakan bahwa matinya korban karena minuman keras, padahal tidak didukung dengan satu alat bukti apapun juga. Ini kesimpulan majelis hakim yang tidak berdasar. Tidak ada argumentasi yuridisnya atau tidak ada dasar hukum. Dia menyatakan bahwa matinya korban karena minuman keras, karena tidak ada satu ahli pun yang dihadirkan menerangkan hal itu. Sehingga pertanyaannya, kompetensinya hakim itu seperti apa? Hakim pengadil diutus sebagai wakil Tuhan dalam berperkara. Kewenangan hakim yang mutlak sering digunakan sehingga melampaui batasannya. Lalu seperti apa instrumen pengawas hakim? Pak, tantenya keberatan itu. Apa? Tantenya keberatan Ronald kan nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini? Di sini itu ya tantenya. Oh, tantenya. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.